Hai adik-adik, gimana apa kabar hari ini? Kembali lagi dan kakak Astri, kakak dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Nah, pada pertemuan minggu lalu kan kita udah belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan. Hari ini kita akan belajar tentang metode determinan. Untuk itu adik-adik mohon diperhatikan ya videonya. Nah, kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu 4.5 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, di sini 4.5.2 menyelesaikan masalah konseptual sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Untuk itu adik-adik selamat belajar. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dengan menggunakan metode determinan. Adik-adik mohon diperhatikan ya. Nah, pasti adik-adik bertanya kan, bagaimana menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode determinan? Nah, di sini kakak akan jelaskan tentang metode determinan. Di sini kakak mempunyai persamaan linear 3 variabel. Persamaan pertama, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Persamaan kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C3Z sama dengan D2. Dan persamaan yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, dari persamaan di samping dapat kita ubah menjadi bentuk berikut. Kita ubah ke dalam bentuk A kali X sama dengan B. Nah, di sini ada matriks A. Kalau matriks itu dia menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya, bukan huruf kecil. Nah, di sini matriks A-nya A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Jadi matriks A ini adalah koefisien dari variabel X, Y, dan Z. Jadi yang A1, B1, C1 itu namanya baris, A1, A2, A3 itu yang dinamakan kolom. Jadi dia mengisi koefisien dari X, Y, dan Z. Untuk kolom pertama itu kolom X, kolom kedua Y, dan kolom ketiga Z. Selanjutnya matriks X itu X, Y, dan Z. Jadi itu dia punya variabelnya yang di matriks X. Yang matriks B itu D1, D2, D3 atau bisa dibilang itu konstantanya atau hasilnya dari setiap persamaan. Sampai sini paham ya? Metode determinan kalau kita mau cari, kita ubah dulu persamaan linearnya ke dalam bentuk matriks. Selanjutnya, kita mendapatkan persamaan di atas atau kita bisa ubah persamaan di atas ke dalam bentuk yang tadi A kali X sama dengan B, jadinya seperti ini. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 kita kali dengan matriks X, Y, Z sama dengan matriks D1, D2, D3. Nah, untuk menentukan nilai determinan matriks A, kita menggunakan bentuk berikut. Nah, di sini ada matriks A, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Kalau kita mau menyelesaikan dengan metode determinan, maka kita mengambil dua kolom pertama dan kita taruh di sebelah kolom yang C1, C2, C3 seperti ini ya. Nah, jadi dia dipindah ke sebelahnya, kita duplikat yang dua kolom pertama tadi. Sehingga kalau kita mau mencari nilai determinannya, maka kita kalikan A1 kali B2 kali C3 ditambah B1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 kali B3 dan kita kurangkan dengan C1 kali B2 kali A3 ditambah A1 kali C2 kali B3 ditambah B1 kali A2 kali C3, sehingga kita bisa bikin
seperti ini. D sama dengan A1 kali B2 kali C3 ditambah B1 kali C2 dikali A3 ditambah C1 kali A2 kali B3, kita kurangkan dengan C1 dikali B2 dikali A3 ditambah A1 kali C2 kali B3 ditambah B1 kali A2 kali C3. Di sini kita pakai kurung kurawal ya untuk memisahkan yang tadi yang dijumlahin, terus akan ada tanda kurang, jadi kita pakai kurung kurawal. Nah, selanjutnya untuk mencari determinan X. Di sini kita tuliskan persamaannya, kita tuliskan matriksnya. Di sini ada matriks A yaitu A1 B1 C1, A2 B2 C2 dan A3 B3 C3. Di sebelahnya itu ada namanya matriks B yaitu D1, D2 dan D3. Untuk kita untuk mencari determinan X, maka yang dari matriks B ini kita ganti atau kita kasih masuk ke dalam matriks A, tapi yang di kolom X yang kolom pertama itu kita ganti dengan matriks B. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dx sama dengan D1 B1 C1, D2 B2 C2, D3 B3 C3. Jadi yang di kolom pertama itu kita ganti dengan matriks B. Yang tadi yang D1, D2, D3. Setelah itu kita duplikat juga lagi kan, sama halnya dengan yang tadi determinan utama. Untuk mencari nilainya berarti D1 dikali B2 dikali C3 ditambah B1 dikali C2 kali D3 ditambah C1 kali D2 kali B3. Kita kurangkan dengan C1 kali B2 kali D2 ditambah D1 kali C2 kali D3 ditambah B1 kali D2 kali C3, sehingga nanti bentuknya seperti ini ya, adik-adik bisa lihat sendiri. Dx sama dengan D1 kali B2 dikali C3 ditambah B1 kali C2 kali D3 ditambah C1 kali D2 kali B3, kita kurangkan dengan dikurangkan dengan C1 kali B2 kali D3 ditambah D1 dikali C2 dikali B3 ditambah B1 dikali D2 dikali C3. Jadi untuk mencari determinan X-nya, kalau kita mau mencari nilai dari variabel X-nya, maka kita menggunakan rumus X sama dengan dx per d. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kalau untuk mencari determinan Y, sama halnya di sini kita ada matriks A dan matriks B. Kalau mau mencari determinan Y, berarti matriks B ini kita tukar, kita ganti dengan kolom yang Y, yaitu kolom kedua. Jadi nanti kolom kedua itu kita ganti dengan matriks B, sehingga kita dapat matriksnya yaitu DY sama dengan matriksnya itu A1 D1 C1, A2 D2 C2, A3 D3 C3. Sama halnya kita duplikat dua kolom pertama yaitu A1 D1 A2 D2 A3 D3. Untuk mencarinya berarti A1 dikali D2 dikali C3 ditambah D1 kali C2 dikali A3 ditambah C1 dikali A2 dikali D3. Kita kurangkan lagi dengan C1 dikali D2 dikali A3 ditambah A1 dikali C2 dikali D3 ditambah D1 dikali A2 dikali C3. Jadi kita bisa dapat DY-nya. Ingat ya adik-adik, untuk memisahkan yang tadi penjumlahan baru tiba-tiba ada tanda kurang, kita menggunakan kurung kurawal. Kita menggunakan kurung kurawal ya. Jadi kayak kurung kurawal baru di dalamnya tuh ada A1 dikali D2 dikali C3 itu dalam kurung, ditambah D1 dikali C2 dikali A3 juga dalam kurung, ditambah C1 dikali A2 dikali D3 juga dalam kurung. Nah, kan ada pemisah tanda kurang, jadi kita pakai kurung kurawal lagi. Ya, seperti itu ya adik-adik. Untuk kita mendapatkan nilai Y-nya atau mendapatkan nilai variabel Y-nya, maka kita pakai rumus Y sama dengan DY dibagi D. Selanjutnya,
untuk kita mendapatkan atau mencari determinan Z, seperti halnya yang tadi X dengan Y, kita tuliskan dulu matriksnya. Setelah itu di sini kan ada matriks A, ada matriks B. Selanjutnya, karena mencari determinan Z, maka kolom ketiga atau C1, C2, C3 kita ganti dengan matriks B, yaitu D1, D2, dan D3, sehingga kita dapat matriks dari DZ yaitu A1, B1, D1, A2, B2, D2, A3, B3, D3. Sama juga kita duplikat atau kita kalikan dengan dua kolom pertama yang A1, B1, A2, B2, A3, B3. Kalau kita mau mencari DZ-nya, berarti A1 dikali B2 dikali D3 ditambah dengan B1 dikali D2 dikali A3 ditambah dengan D1 dikali A2 dikali B3. Sama juga kita kurangkan dengan D1 dikali B2 dikali A3 ditambah A1 dikali D2 dikali B3 ditambah B1 dikali A2 dikali D3. Jadi kita dapat DZ-nya, adik-adik bisa lihat sendiri. Nah, untuk mencari nilai dari variabel Z-nya, maka kita menggunakan rumus Z sama dengan DZ dibagi D. Nah, berarti adik-adik sudah tahu ya cara mencari determinan utama, mencari determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kakak ada cerita. Suatu hari, Rini, Nani, dan dia membeli permen di kios depan rumah. Nah, setelah berbelanja, mereka pun berjalan bersama-sama menuju ke supermarket. Nah, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Siti. Di sini, Siti ingin bergabung dengan mereka untuk pergi ke supermarket. Namun, Rini, Nani, dan dia tidak mengiyakan secara cuma-cuma. Mereka justru memberi syarat kepada Siti. Jadi Rini bilang, jika kamu dapat memecahkan teka-teki dari kami, kamu boleh ikut bersama kami. Kemudian Siti pun mengangguk dan Rini pun memberikan clue yang pertama. Clue yang pertama, 2 kali permen Rini ditambah permen Nani sama dengan banyak permen dia ditambah 3. Kemudian Nani memberikan clue yang kedua, banyak permen Rini ditambah 2 kali permen Nani ditambah 3 kali permen dia sama dengan 13. Lalu dia pun memberikan clue yang ketiga, banyak permen dia ditambah 5 kali permen Rini sama dengan 3 kali permen Nani dikurang 2. Nah, pertanyaannya, berapakah banyak permen Rini, Nani, dan dia? Nah, di sini kita akan membantu Siti untuk memecahkan teka-teki berikut. Nah, kita bantu Siti ya. Nah, yang harus kita lakukan, yang pertama, kita misalkan dulu nih, banyak permen Rini itu dengan X, banyak permen Nandi itu Y, dan banyak permen dia itu Z. Langsung saja kita lihat clue yang pertama. 2 kali permen Rini ditambah permen Nani sama dengan banyak permen dia ditambah 3. Berarti kita bisa tuliskan persamaannya 2X ditambah Y sama dengan Z ditambah 3. Atau bisa juga kita buat dengan 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 3. Nah, jadi kita sudah dapat nih persamaan dari clue yang pertama. Sekarang kita ke clue yang kedua. Banyak permen Rini ditambah 2 kali permen Nani ditambah 3 kali permen dia sama dengan 13. Berarti kita bisa bikin persamaannya X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 13. Karena di sini X, Y, Z-nya sudah berkumpul, sudah sama, jadi kita tidak perlu diganti lagi ya. Kita lanjut ke clue yang ketiga. Banyak permen dia ditambah 5 kali permen Rini sama dengan 3 kali permen Nani dikurang 2. Berarti kita bisa bikin persamaannya Z ditambah 5X sama dengan 3Y dikurang 2. Nah, kita kumpulkan yang variabel-variabelnya. Berarti kita bisa tulis 5X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan negatif
2. Jadi kita sudah dapat 3 persamaan. Nah, ini dinamakan persamaan linear 3 variabel. Kita bantu Siti untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode determinan. Yang pertama yang harus kita cari adalah kita membuat dulu bentuk persamaan tadi ke dalam seperti ini. Jadi 2x ditambah y dikurang z sama dengan 3, x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 13, 5x dikurang 3y ditambah z sama dengan 2. Nah, kita akan memasukkan nilai koefisien-koefisien dari variabel tersebut ke dalam bentuk matriks. Nah, untuk kolom yang pertama, kita kasih masuk koefisien dari variabel x. Kolom yang kedua, kita kasih masuk dengan koefisien variabel y. Dan kolom yang ketiga, kita kasih masuk koefisien dari variabel z. Sehingga bentuknya akan seperti ini. 2, 1, negatif 1, 1, 2, 3, 5, negatif 3, 1. Dan tidak lupa matriks B yang tadi kayak di awal kita punya, yaitu 3, 13, negatif 2. Nah, yang pertama yang harus kita cari yaitu adalah determinan utamanya atau D-nya. Di sini ada matriksnya 2, 1, negatif 1, 1, 2, 3, 5, negatif 3, 1. Seperti biasa, kita duplikat dua kolom yang pertama, taruh di sebelahnya, sehingga kita dapat 2, 1, negatif 1, 1, 2, 3, 5, negatif 3, 1. Dengan dua kolom pertama lagi yaitu 2, 1, 1, 2, 5, negatif 3. Kalau kita mau mencari nilainya, berarti kita hitung 2 kali 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 3 dikali 5 ditambah negatif 1 dikali 1 dikali negatif 3. Hasilnya yaitu 4 ditambah 15 ditambah 3. Dan kita kurangkan dengan negatif 1 dikali 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3 dikali negatif 3 ditambah 1 kali 1 kali 1. Jadi kita dapat hasilnya negatif 10 dikurang 18 ditambah 1. Nah, 4 ditambah 15 ditambah 3 itu 22. Kita kurangkan dengan negatif 27. Sehingga kita mendapatkan nilai deter utamanya yaitu 49. Nah, selanjutnya kita mencari determinan variabel x. Nah, di sini sudah ada variabel x-nya. Untuk mencari determinan variabel x-nya, di sini kita sudah ada matriks D yaitu 2, 1, negatif 1, 1, 2, 3, 5, negatif 3, 1 dengan matriks B-nya 3, 13, negatif 2. Di sini kita mengganti kolom pertama dengan matriks B atau yang di sebelahnya ya. Nah, matriks A, matriks B. Jadi dx sama dengan 3, 1, negatif 1, 13, 2, 3, negatif 2, negatif 3, 1. Dengan dua kolom pertama lagi, 3, 1, 13, 2, negatif 2, negatif 3. Sehingga, kalau kita mau mencarinya, berarti 3 dikali 2 dikali 1, ditambah 1 dikali 3 dikali negatif 2, ditambah negatif 1 dikali 13 dikali negatif 3, hasilnya 6 dikurang 6 ditambah 39. Kita kurangkan dengan negatif 1 dikali 2 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 3 dikali negatif 3 ditambah 1 dikali 13 dikali 1. Sehingga kita dapat 4 dikurang 27 ditambah 13. Yaitu 39 dikurang negatif 10, hasilnya 49. Jadi kita dapat determinan X atau determinan variabel X-nya yaitu 49. Selanjutnya kita mencari determinan variabel Y. Nah, di sini tetap ada matriks A dan matriks B. Kalau mau mencari determinan variabel Y, berarti kita ganti kolom kedua dengan matriks B. Seperti ini jadinya ya. 2, 3, negatif 1, 1, 13, 3,
5, negatif 2, 1. Tetap dengan dua kolom pertama kita taruh di sebelahnya 2, 3, 1, 13, 5, negatif 2. Nah, untuk mendapatkan nilai DY berarti kita hitung 2 dikali 13 dikali 1 ditambah 3 kali 3 kali 5 ditambah negatif 1 dikali 1 dikali negatif 2. Hasilnya 26 ditambah 45 ditambah 2. Kita kurangkan dengan negatif 1 dikali 13 dikali 5 ditambah 2 dikali 3 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 1 dikali 1, sehingga kita memperoleh negatif 65 dikurang 12 ditambah 3. Nah, hasilnya 73 dikurang negatif 74. Jadi jawabannya 147. Selanjutnya kita mencari determinan variabel Z. Di sini juga sama, kita menuliskan variabel A dan kita tuliskan matriks A dan matriks B. Kalau kita mau mencari variabel Z, maka kita mengganti kolom Z atau kolom ketiga dengan matriks B, sehingga bentuknya akan seperti ini. DZ sama dengan 2, 1, 3, 1, 2, 13, 5, negatif 3, negatif 2. Dengan dua kolom pertama kita taruh di sebelahnya 2, 1, 1, 2, 5, negatif 3. Kalau kita mau mendapatkan nilai DZ, maka kita menghitungnya 2 dikali 2 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 13 dikali 5 ditambah 3 dikali 1 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 8 ditambah 65 dikurang 9. Kita kurangkan dengan 3 dikali 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 13 dikali negatif 3 ditambah 1 dikali 1 dikali negatif 2. Hasilnya 30 dikurang 78 dikurang 2, yaitu 48 dikurang negatif 50. Hasilnya yaitu 98. Jadi kita dapat nilai dari DZ-nya atau determinan variabel Z-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk kita mencari nilai X, Y, dan Z, kita menggunakan rumus yang tadi ya, rumus yang di awal yang kakak sudah kasih. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai D sama dengan 49, DX sama dengan 49, DY sama dengan 147, DZ sama dengan 98. Kalau kita mau mencari nilai dari X-nya, berarti X sama dengan DX dibagi D. Kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui. Berarti X sama dengan 49 dibagi 49, X sama dengan 1. Kalau mau mencari Y, berarti Y sama dengan DY dibagi D, Y sama dengan 147 dibagi 49, Y sama dengan 3. Z sama dengan DZ dibagi D. Kalau kita mau mencari nilai Z-nya, Z sama dengan 98 dibagi 49, dan Z sama dengan 2. Jadi di sini kita sudah dapat nilai X, Y, dan Z. Sehingga Siti dia mendapatkan jawabannya. Dia bisa memecahkan teka-teki dengan jawaban banyak permen Rini adalah 1, banyak permen Nani adalah 3, dan banyak permen dia adalah 2. Nah, di sini kita udah berhasil membantu Siti untuk memecahkan teka-teki tersebut. Nah, selanjutnya di sini kakak ada latihan soal. Kakak ada memberikan latihan soal untuk adik-adik kerjakan di rumah. Tentukan himpunan penyelesaian SPLTV berikut ini dengan menggunakan metode determinan. Persamaan pertama, X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 5. Persamaan kedua, 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 9. Persamaan ketiga, X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 4. Nah, latihan soal ini kakak kasih ke adik-adik agar adik-adik bisa melatih diri di rumah untuk lebih memahami metode determinan. Nah, tadi kan kita sudah tahu kan cara mencari metode determinan. Langkah pertama, adik-adik harus mengubah sebuah persamaan ke dalam bentuk matriks.
Setelah adik-adik sudah mengubah ke dalam bentuk matriks, selanjutnya adik-adik mencari nilai determinan utama. Setelah mencari determinan utama, langsung mencari determinan variabel X atau DX. Setelah itu adik-adik mencari determinan variabel Y atau DY. Selanjutnya mencari determinan variabel Z atau DZ. Setelah adik-adik sudah mendapatkan nilai dari D, DX, DY, dan DZ, lalu adik-adik memasukkan ke dalam rumus yang tadi untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Kan kalau tadi mau mencari nilai X berarti DX dibagi D, kalau mau mencari Y berarti DY dibagi D, dan Z dibagi DZ. Oke adik-adik, jangan lupa dikerjakan latihan soalnya ya. Dimana adik-adik udah paham kan tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan soal yang sudah kakak berikan dalam video tersebut. Nah tujuannya agar adik-adik bisa lebih memahami metode determinan. Sampai bertemu di video selanjutnya.